Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 12 IPS 1, yaitu tentang buah dan sayur. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pisang untuk buahnya dan kangkung untuk sayurnya. Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternak berukuran besar dengan daun memanjang dan besar yang tumbuh langsung dari bagian tangkai. Hampir semua buah pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika matang. Meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir hitam. Buah pisang adalah bahan pangan sumber energi karbohidrat dan mineral, terutama kalium. Pisang dapat dipanen kapan saja karena pertumbuhannya yang sesuai dengan segala jenis musim. Kematian pohon pisang hanya terjadi ketika berbuah hanya sekali semasa hidupnya. Buah pisang dapat langsung dimakan atau dimasak terlebih dahulu. Nutrisi dalam pisang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia dan dapat pula dibuat sebagai obat tradisional. Pada awalnya, pisang merupakan tumbuhan asli yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Pisang kemudian menyebar ke seluruh wilayah di dunia. Dari arah barat, pisang menyebar mulai dari Samudra Atlantik menuju ke Pulau Madagaskar, lalu ke benua Afrika, dan menuju ke Amerika Latin dan Amerika Tengah. Sementara itu, pisang menyebar dari arah timur melalui Samudra Pasifik ke Hawaii. Seperti yang kita ketahui, pisang banyak sekali manfaatnya, terutama untuk orang yang diet. Beberapa manfaat pisang untuk diet. Yang pertama, pisang mengandung serat dan bikin kenyang lebih lama. Yang kedua, rendah kalori yang berguna untuk menurunkan berat badan. Yang ketiga, tinggi antioksidan mampu menangkal radikal bebas. Yang keempat, nutrisi alami untuk mengatur kadar gula darah. Yang terakhir, ada sumber pati resisten yang baik dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Tetapi jangan sering makan pisang ya, karena memakan pisang setiap hari juga berdampak bagi tubuh kita. Berikut dampak makan pisang setiap hari bagi tubuh kita. Pisang mengandung sumber kalium yang baik, tetapi nutrisi yang baik ini malah bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Makan kebanyakan pisang membuat tubuh mengembangkan hiperkalemia, suatu kondisi yang mengandung fungsi sel saraf dan otot. Headline merekomendasikan untuk konsumsi 1 atau 2 buah pisang sehari, tetapi tidak lebih dari itu. Kemudian untuk produk pisang yang bisa menjadi solusi masyarakat di masa pandemi ini, kami memilih bolu kukus pisang. Karena pisang saat dikukus nutrisinya akan terjaga, termasuk vitamin. Karena ada beberapa cara masak lain yang membuat nutrisi makanan larut dalam air atau hilang karena sensitif terhadap panas. Selain itu, pisang juga memiliki banyak nutrisi seperti mengandung cukup banyak serat dan antioksidan yang akan menyehatkan sistem pencernaan dan meningkatkan imun tubuh. Setiap pisang hanya memiliki sekitar 105 kalori terdiri dari air dan karbohidrat. Pisang juga mengandung sedikit protein dan hampir tidak mengandung lemak. Pisang adalah sumber makanan dengan kandungan kalium yang tinggi. Diet kaya kalium dapat membantu menurunkan tekanan darah. Dan orang yang makan banyak kalium memiliki risiko penyakit jantung hingga 27% lebih rendah. Selain itu, pisang juga mengandung magnesium dalam jumlah yang cukup, yang juga penting untuk kesehatan jantung. Oleh karena itu, resep bolu pisang kukus tersebut selain enak dan menyenangkan, juga bermanfaat untuk kesehatan masyarakat di masa pandemi ini. Kangkung merupakan tanaman yang termasuk jenis sayuran dan dapat dimakan. Biasanya dapat banyak ditemukan di pasar. Tanamannya banyak tersebar di kawasan Asia dan merupakan tanaman yang dapat dijumpai hampir dimanapun. Nama ilmiah kangkung yaitu Ipomea aquatic. Kangkung dapat dibudidayakan di daratan maupun perairan dengan cara hidroponik. Tanaman kangkung ini termasuk tanaman hortikultura yang hidup daerah tropis ataupun subtropis. Ciri-ciri kangkung ini yaitu bentuk daunnya tunggal dengan ujung daun runcing ataupun tumpul, warnanya hijau kelam atau hijau keputih-putihan dengan semburat ungu pada bagian tengahnya. Batangnya ini termasuk jenis herbaceous atau banyak mengandung air.
bentuknya membulat serta berlubang. Akar kangkung ini termasuk akar tunggang. Bunganya berbentuk seperti trompet dengan warna putih dan putih keungu-unguan. Jenis kangkung yang banyak dikenal orang ada dua, yaitu kangkung air dan kangkung darat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat sayur kangkung. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan mata. Konsumsi kangkung dapat membantu menjaga kesehatan mata. Hal ini karena kandungan beta-karoten yang cukup tinggi pada kangkung berperan dalam melindungi sel-sel mata dari kerusakan. Selain itu, beta-karoten merupakan bahan baku vitamin A dalam tubuh. Yang kedua yaitu meningkatkan imunitas tubuh. Vitamin A dan C dalam kangkung mampu meningkatkan imunitas tubuh. Kedua vitamin ini diketahui turut terlibat dalam aktivitas sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi. Selain itu, aktivitas antioksidan dari vitamin A dan C juga dapat melindungi sel-sel imun dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang ketiga yaitu melawan radikal bebas. Selain vitamin A dan C, kangkung juga mengandung berbagai macam senyawa tanaman dengan aktivitas antioksidan. Contohnya yaitu flavonoid, asam palmitat, dan fitol. Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk menangkal radikal bebas yang bisa menjadi penyebab kerusakan DNA, sel, jaringan, dan bahkan organ tubuh. Jika dibiarkan, radikal bebas berlebih dalam tubuh bisa memicu beragam penyakit serius seperti diabetes dan kanker. Yang keempat yaitu mengatur keseimbangan cairan. Orang dewasa membutuhkan kalium sekitar 3.500 sampai 4.700 mg per hari. Guna memenuhinya, kita perlu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung kalium seperti kangkung. Terakhir yaitu yang kelima, menurunkan tekanan darah. Kangkung bisa menjadi salah satu makanan penakluk tekanan darah tinggi. Manfaat kangkung yang satu ini didapatkan dari kandungan kaliumnya yang mampu mengatur dan menurunkan tekanan darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak mengkonsumsi kangkung. Walaupun memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh, sayuran kangkung juga memiliki beberapa efek samping apabila dikonsumsi secara berlebihan. Yang pertama yaitu mengantuk. Banyak orang telah mengetahui efek samping kangkung yang satu ini. Terlalu banyak memakan kangkung bisa mengakibatkan seseorang menjadi mudah ngantuk. Hal ini dikarenakan kangkung memiliki zat kalium cukup tinggi yang mampu mempengaruhi saraf bagian kepala. Yang kedua yaitu asam urat. Pengidap asam urat yang sudah sembuh atau masih dalam masa pemulihan sebaiknya menghindari aneka masakan yang berhubungan dengan kangkung. Zat purin di kangkung bisa memicu penyakit asam urat kambuh. Akibatnya persendian akan terasa nyeri dan timbul pembengkakan. Yang ketiga yaitu alergi. Makan kangkung bisa menyebabkan alergi berupa gatal-gatal, ruam merah, atau pusing sementara. Efeknya hanya dialami oleh beberapa orang yang memiliki alergi terhadap zat magnesium pada kangkung. Yang keempat yaitu sakit perut. Kangkung mengandung ragam nutrisi, termasuk serat dan mineral yang cukup tinggi. Kandungan tersebut sangat baik untuk melancarkan pencernaan. Namun, terlalu banyak mengonsumsi kangkung juga bisa mengakibatkan perut mulas dan diare. Kangkung dapat dijadikan sebagai produk untuk solusi masyarakat di masa pandemi ini. Beberapa produk olahan kangkung yang dapat dibuat dengan cara yang mudah dan juga bahan yang mudah didapatkan yaitu seperti tumis kangkung, pelecing kangkung, dan juga rujak kangkung. Selain itu terdapat juga olahan kangkung lainnya yang dapat mudah untuk diperjualbelikan di masa pandemi ini seperti keripik kangkung, cimi-cimi kangkung, dan juga kroket kangkung. Produk-produk ini dapat dikemas dengan mudah dan aman. Selain itu juga untuk kroket kangkung dapat dikemas dalam bentuk makanan beku sehingga dapat dipanaskan atau digoreng di rumah. Karena dapat dikemas dengan mudah, produk-produk ini dapat diperjualbelikan dengan aman walaupun di masa pandemi ini. Selain itu, walaupun dalam rupa olahan, produk-produk kangkung ini tidak kehilangan nutrisi dan manfaat dari kangkung itu sendiri. Sehingga produk-produk kangkung ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan imun masyarakat di masa pandemi ini. Di kebun ada bunga kemuning, ditanam oleh Pak Jaya. Pandemi menghentikan kegiatan luring, tapi tak menghentikan semangat kita dalam belajar prakarya. Sekian penjelasan kami mengenai makanan basah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.